Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Syawal idan lil mu'minina wal mu'minat wa dha'afa lil muttaqina jazilal umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala fi ayatin ukhra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, materi khutbah kita pada hari ini adalah kehebatan manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika Allah menciptakan bumi, lalu diciptakanlah gunung sebagai pasaknya. Sambil terheran-heran, malaikat bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung? Lalu Allah menjawab, ya, ada yang lebih kuat dari gunung, dialah besi. Lalu malaikat dengan terheran-heran kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada yang lebih kuat daripada besi, dialah api. Kita pernah melihat, pernah menyaksikan bagaimana sekuat hebatnya baja diluluh lantakan oleh besi, oleh api, sehingga baja yang kokoh mencair dengan kekuatan api. Lalu malaikat kembali bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat daripada api? Lalu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menjawab, ya, ada yang lebih kuat daripada api, dialah air. Sebesar apapun, bahkan kita pernah menyaksikan di media televisi ketika hutan belantara di Pekanbaru terbakar begitu hebatnya, dikerahkan beberapa manusia untuk memadamkan api dengan air. Bahkan ada pesawat yang menyiramkan dari atas, maka Allah cukup menurunkan hujan yang deras. Seketika dengan kuasa Allah, api yang membara menembus perut bumi, padam dengan kekuatan api. Lalu malaikat kembali bertanya, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat daripada air? Allah yang Maha Mulia menjawab, ya, ada yang lebih kuat daripada air, dialah angin. Maka air yang bertumpah ruah di atas lautan diterpa dengan gelombang angin yang dahsyat. Bahkan pepohonan sekalipun, rumah yang dibangun oleh manusia dengan kokohnya, ketika diterpa
meminta agar supaya dikirim angin, dan angin itu menerbangkan orang tersebut. Betapa hebat ciptaan-ciptaan Allah yang Maha Kuasa, sehingga malaikat sungguh terheran-heran dengan ciptaan Allah yang Maha Kuasa ini. Lalu malaikat kembali bertanya, "Wahai Tuhan, apakah masih ada dari makhluk-Mu yang lebih kuat daripada gunung, daripada api, daripada air, daripada angin?" Allah yang Maha Kuasa menjawab, "Ya ada. Mereka adalah anak cucu Adam, manusia yang dibekali oleh akal pikiran, yang setiap hari mengeluarkan infak di jalan Allah, mengeluarkan tangan kanannya memberi, sementara tangan kirinya tidak melihat." Itu artinya orang yang rajin beribadah, khususnya menyalurkan hartanya di jalan Allah, jauh lebih kuat ketimbang ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Subhanallah, summa subhanallah. Kitalah yang diciptakan Allah lebih kuat dari segalanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan Allah begitu sempurnanya. Maka orang yang diciptakan oleh Allah sempurna, lalu telah dididik di bulan Ramadan sebulan penuh, diperintahkan oleh Allah ketika bulan Ramadan, hampir setiap hari orang yang rajin datang ke rumah Allah menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil misal saja binatang, burung yang dididik oleh manusia. Burung beo bisa berbicara, dididik oleh manusia berbulan-bulan, bahkan ada yang terus-menerus bisa bicara. Gajah dan lain sebagainya, ketika dipakai dalam pertunjukan, mereka tunduk dan patuh atas perintah manusia. Lalu bagaimana dengan manusia yang dididik lewat Ramadan oleh Sang Khalik langsung? Ketika kita dimotivasi oleh Ramadan untuk rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal yang sempurna, dengan penciptaan yang sempurna, maka mestinya manusia yang dididik oleh tangan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di bulan Ramadan jauh lebih baik ketimbang manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa membayangkan andai kata hidung kita diciptakan lubangnya terbalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa membayangkan ketika mata kita hilang sebelah dari permukaan wajah kita. Kita tidak bisa membayangkan orang-orang yang diciptakan Allah tanpa memiliki dinding perut sehingga ususnya terburai. Maka nikmat mana yang akan kau dustakan wahai manusia? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Allah berulang kali dalam surah Ar-Rahman mempertanyakan kepada kita, nikmat Allah yang mana yang akan kau dustakan lewat apa-apa yang telah Allah ciptakan bagi kita sebagai manusia yang sempurna diberikan akal pikiran. Maka orang yang tidak pandai bersyukur, Allah ancam dalam surah Ibrahim. Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Andai kata kalian semua bersyukur, pasti kata Allah, aku akan menambah nikmatku. Nikmat yang Allah berikan boleh jadi bukan nikmat harta, tetapi kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan. Ketika seseorang diberikan limpahan harta yang luar biasa, tetapi ternyata hartanya tidak memberikan manfaat kepada mulutnya, karena Allah memberikan penyakit yang menghalanginya untuk makan makanan yang nikmat. Maka oleh karena itu, wahai saudaraku seiman dan seagama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam diri kita ada potensi kebaikan dan ada juga potensi keburukan. Maka nyahkanlah keburukan itu. Kita punya hati,
kita punya pikiran, kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita punya tangan, bahkan kita punya kalbu yang senantiasa menunjukkan kebaikan. Bahkan manusia dibekali oleh Allah dengan beberapa malaikat sebagai khanam, pendampingnya untuk senantiasa memberikan jalan yang terbaik supaya kita selamat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar diselamatkan. Kitalah makhluk yang terbaik, yang terkuat, yang bisa menciptakan di permukaan bumi kebaikan-kebaikan. Maka marilah ciptakan kebaikan itu lewat amalan-amalan ibadah yang telah Allah didik kita lewat bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, tingkatkanlah keimanan itu. Jangan sampai berhenti bulan Ramadan, berhenti ibadah kita, sholat berjamaah di rumah Allah, berhenti bulan Ramadan, berhenti kita membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan Ramadan, tetapi mari kita pandang ke depan, kita perbaiki. Kalau perlu bulan Ramadan jadikan patokan untuk beribadah berikutnya di bulan-bulan yang lain yang lebih baik, karena Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.